ditawasuli oleh murid-muridnya. Kalau dalam thariqah istilahnya robitoh. Seperti halnya pernah terjadi dari ayahnya Reza, sekarang udah jadi ustaz. Ayahnya Reza kebetulan orang tuanya di Bali. Saat itu sudah sangat sepuh sekali Tuan Syekh Abdul Majid. Ini kejadian beberapa tahun yang lalu, beberapa puluh tahun yang lalu. Beliau menyatakan bahwa dulu saya pernah datang ke NTB ke Tuan Guru Abdul Majid. Karena saya ada keperluan, saya harus bertemu dengan Syekh Tuan Guru Abdul Majid. Ditunggu berapa nggak keluar sampai 3 hari, sampai saya sudah habis waktu dan biaya katanya. Di hari keempat saya menggunakan jurus terakhir, apa itu? Robitoh kepada beliau. Bagaimana robitohnya? Mohon sedikit ya. Assalamualaikum ya Malik zaman wa ya Imam Makan wa ya Qayyim Nabi Rahman wa ya Walid Kitab wa ya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya man yanzilu bis samai wal ardi ya man a'adahu ya man yadhurru bi barakatihi wa rahmatihi. Syekh, beliau menyebutkan nama Tuan Guru Abdul Majid, Syekh Tuan Guru Abdul Majid. Al-Fatihah. Setelah membaca Al-Fatihah tersebut datang membuka pintu Tuan Guru Abdul Majid, tapi sampai marah-marah. Siapa yang mengedor-gedor hati saya? Sampai saya lagi tidur jadi terbangun katanya. Dengan ya orang lagi tidur bagaimana sih kayak gitu ya. Nah, yang dibangunkan itu rohaninya, bukan jasad fisiknya. Setelah beliau menemui beliau tapi dalam keadaan marah-marah, akhirnya beliau merasa gak enak hati juga. Kemudian ketika berkunjung ke Syekh Muhammad Shalihul Wafatani, beliau menyampaikan kejadian tersebut. Kata Syekh Muhammad Shalihul Wafatani, robitoh itu kalau dilakukan murid terhadap gurunya tentu akan senang. Tapi kalau bukan muridnya dan lagi dalam keadaan tidur, ya pasti marah-marah, kata para sahabat. Tapi kalau Bapak silahkan robitoh mau kapan saja, siang malam, memang itu kewajiban Bapak untuk melayani murid-murid yang demikian ya. Kalau bagaimana kalau dengan Rasulullah SAW? Kalau Rasulullah bimana umum untuk seluruh kaum muslimin wal muslimat. Tidak ada istilah guru, tidak ada istilah murid untuk Nabi Muhammad. Semuanya adalah umat Rasulullah SAW. Berbeda dengan Tuan Syekh Abdul Qadir, berbeda dengan Syekh Abdul Majid, berbeda dengan Syekh Ahmad Shalihul Wafatani, yang beliau itu memiliki murid-murid yang bertanggung jawab, istilahnya ya, memberikan kasih sayang yang lebih kepada murid-muridnya. Kalau di luar muridnya, ya jelas marah seperti yang Tuan Guru Abdul Majid. Maka bagi siapapun yang memiliki guru, entah itu guru mursyid atau guru rohani, maka silakan untuk berhubungan secara rohani melalui robitoh ya. Nah, ini memang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tapi sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Wabtahu ilaihil wasilah, dan carilah oleh sekalian sesuatu yang menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa berhubungan langsung dengan Allah, maka ada wasilahnya. Kita tidak bisa berhubungan langsung dengan presiden, ada wasilahnya. Siapa itu? Salah satunya ada pas pampres gitu ya, yang menghubungkan kita dengan orang yang kita tuju. Kemudian bahwa berrobitoh ini sama halnya dengan bertawassul, tapi istilahnya dalam koridor khususnya itu disebut dengan robitoh. Robitoh itu robit itu dalam bahasa Arabnya sebenarnya asrama. Robit asrama. Jadi maksudnya asrama yang menghubungkan lingkupnya tertutup. Yang mana asrama terbuka untuk umum, tidak. Asrama itu untuk penghuni asrama itu sendiri, seperti halnya komplek pondok pesantren. Komplek pondok pesantren ya khusus untuk komplek tersebut. Artinya bahwa
itu bisa dilakukan oleh murid-muridnya yang berguru kepada beliau, gitu ya. Dan ada istilah satu lagi nih, ketika kita bertawassul kepada Rasulullah SAW, kepada para sahabat, para aulia, para orang-orang soleh, istilahnya bukan kita mengaturkan berkat Fatihah kepada beliau, tidak, tapi kita berusaha untuk masuk ke dalam fi maq'ad sidqin inda malikin muqtadir, berusaha masuk kepada tempat orang-orang yang penuh dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertawassul kepada orang tua, bertawassul kepada tetangga, bertawassul kepada orang soleh yang kita kenal, itu namanya mengaturkan Al-Fatihah. Tapi berbeda dengan mengaturkan berkah Fatihah kepada Rasul, itu istilahnya punya kedudukan tersendiri, jadi fi maq'ad sidqin inda malikin muqtadir, kepada baginda Rasul dan para sahabat dan para aulia serta para ulama yang memiliki kedudukan istimewa di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Nah, kita berusaha masuk ke tempat tersebut dengan wasilah Fatihah yang berharap seperti hanya salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya Allah berikanlah salawat, rahmat dan salam kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad ibarat kata poci kristal yang penuh terisi dengan air zam-zam, tentu sudah tidak mengharapkan doa atau rahmat dan salam dari kita selaku umatnya, karena memang beliau sudah penuh. Apa itu yang terjadi? Maka kiriman sholawat dan salam kita kepada baginda Rasul itu akan berbalik kepada kita. Ibarat kata Rasulullah kunci kristal yang penuh dengan air zam-zam, sementara kita gelas aqua kosong yang tidak ada isinya. Tentu